Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga saat ini kita berhasil melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-6, dengan harapan semoga hari-hari yang akan datang puasa ini dapat kita laksanakan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, 2 bulan yang lalu kita melantunkan doa, yaitu Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah berkah pada kami pada bulan Rajab, limpahkan rahmat kepada kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada Ramadan. Doa ini diakhiri dengan permohonan agar usia kita 2 bulan yang lalu dipanjangkan Allah sampai Ramadan. Dan saat ini kita benar-benar sudah berada pada bulan Ramadan, bahkan kita semua sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa ini sampai hari yang ke-6. Artinya bahwa doa kita dikabulkan Allah. Doa mohon dipanjangkan umur sampai Ramadan diijabah. Persoalannya adalah setelah keinginan dikabulkan, apa yang kita ungkapkan dari permohonan yang dikabulkan ini? Dalam etika tentu setiap seseorang yang menerima pemberian, maka dia akan mengucapkan terima kasih. Nah, demikian pula kita telah dianugerahi umur panjang sampai Ramadan. Pasti pula kita mesti mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya itu. Dalam tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, cara mengungkapkan syukur itu yang selalu dilakukan Rasul adalah dengan melaksanakan puasa. Hal ini juga dicontohkan Rasul sendiri. Misalnya Rasulullah selalu melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis. Ketika itu para sahabat bertanya, karena tidak ada ayat Al-Quran yang mengisyaratkan untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka mereka berpuasa
mereka bertanya, "Ya Rasulullah, lima sumta yaumal isnain?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasul berpuasa setiap hari Senin? Maka Rasul menjawab, "Yaumul isnaini yauma wulidtu fihi." Hari Senin adalah hari ketika aku dilahirkan. Oleh karena itu, saya mensyukuri hari kelahiran saya ini, dan itu dilakukan dengan cara berpuasa. Ada lagi contoh lain. Rasulullah SAW selalu melaksanakan qiyamul lail. Ini antara lain untuk menepati melaksanakan perintah Allah yang terdapat dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tidur dengan nyenyak berselimut. Ayat kedua, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam walaupun sebentar. Ayat ketiga, nisfahu awingkus minhu qalila, kalau bisa bangun itu nisfahu, tengah malam. Kalau nggak bisa tengah malam, ya dikurangi sedikit, mungkin jam 2 atau jam 3. Untuk apa? Ternyata dijawab perintah bangun malam ini dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak, dan pergunakan sebagian malammu untuk melaksanakan sholat tahajud dalam rangka melaksanakan ibadah sunnah, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga setiap malam Rasulullah bangun dan melaksanakan qiyamul lail. Ketika itulah Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Rasul adalah insan yang telah dipastikan sebagai ahli surga, tetapi mengapa selalu terus melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud setiap malam, sehingga kaki Rasulullah SAW menjadi bengkak?" Maka Rasul hanya menjawab, "Alastu abdan syakuro." Hal ini saya kerjakan karena bukankah saya merupakan hamba Allah yang selalu bersyukur. Nah, dari sini ternyata dalam tuntunan Islam, terutama yang diinformasikan melalui Al-Quran maupun sunnah Rasul, cara bersyukur pada Allah, cara berterima kasih dilaksanakan dengan mentaati, memenuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendekatkan diri kepadanya. Cara mendekatkan diri ini dari contoh tadi ada yang dilakukan dengan selalu melaksanakan sholat sunnah, pasti yang wajib sudah dilaksanakan, dan yang kedua dengan selalu berpuasa pada hari-hari yang menggembirakan itu. Nah, sekarang karena Allah mengabulkan permohonan kita untuk dikaruniai panjang umur sampai Ramadan, maka rasa terima kasih tadi diungkapkan dengan kesiapan melaksanakan ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan ini selain sebagai pelaksanaan kewajiban syariat, tapi juga ini hendaknya didasari sebagai
salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila rasa syukur ini juga kita yakini, kita hayati, maka yang akan muncul kemudian adalah keinginan untuk melakukan ibadah ini dengan cara-cara yang terbaik. Bahkan ada ulama mengatakan, jadikanlah Ramadan kali ini sebagai ibadah yang terbaik dibanding masa-masa sebelumnya, dibanding bulan-bulan Ramadan sebelum ini. Kenapa? Karena ini ungkapan syukur dan diharap setelah Ramadan nanti kita tidak akan menyesalinya. Karena penyesalan itu terjadi ketika sesuatu setelah selesai dikerjakan dan ternyata ada hal-hal yang kurang memuaskan. Sehingga kenapa waktu bulan itu banyak saat-saat yang tidak saya gunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah. Kenapa malah membiarkan waktu-waktu yang ada berlalu sia-sia? Sehingga banyak kemudian yang menginginkan seandainya Ramadan itu tidak hanya 1 bulan, seandainya Ramadan itu lebih banyak lagi, niscaya saya akan melakukan yang terbaik. Nah, ini pula penyesalan dari sebagian umat Islam ketika melalaikan waktu-waktunya saat hidup di dunia. Sehingga ketika sampai batas waktu dari akhir kehidupannya, mereka menyesal dan memohon agar kematiannya ditunda. Ini paling tidak diungkapkan dalam 2 ayat. 1 ayat 99 dan 100 pada surat Al-Mu'minun. Yang kedua ayat 9 dari surat 8 atau 9 dari surat Al-Munafikun. Kalau dalam Al-Mu'minun diungkapkan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qalur ji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Yang artinya, sampai suatu saat ketika datang kematian pada salah satu orang-orang yang kafir itu, maka mereka memohon pada Allah, ya Allah, Rabbirji'uni, kembalikanlah aku hidup di dunia lagi walaupun sebentar, tundalah kematian. Kalau itu dikabulkan, saya pasti akan melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, ini penyesalan karena tidak melakukan tuntunan-tuntunan Allah, melaksanakan amal baik, pekerjaan-pekerjaan yang mengarahkan pada hal-hal sesuai dengan ajaran Allah, sehingga setelah waktu itu berlalu yang muncul penyesalan. Nah, demikian pula kita. Ramadan merupakan saat yang baik. Ramadan merupakan waktu untuk membiasakan diri dengan ibadah, dengan selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dengan senantiasa bersedekah, infak kepada mereka yang memerlukan. Dan ini tidak hanya terjadi 1 kali, tapi diulang sampai 1 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ketika hari Selasa pertama kali umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah puasa, maka sejak pagi terbit fajar shodiq sudah mulai menahan diri
untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai nanti tenggelamnya matahari. Saat antara pagi sampai maghrib diisi dengan kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah, mensucikan jiwa, membersihkan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama. Hari kedua, hal semacam itu diulang lagi. Hari ketiga diulang kembali. Sampai sekarang kita sudah 6 kali mengulangi keinginan-keinginan berbuat baik, menahan diri dari yang membatalkan puasa, dan berupaya mendekatkan diri kita, jiwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu jiwa dikatakan suatu kegiatan bila dilakukan berulang, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini bila dilanjutkan terus selama 1 bulan, pada akhirnya akan menjadi sifat yang tertanam erat pada jiwa setiap mukmin muslim. Sehingga begitu Ramadan selesai, maka lahirlah insan-insan baru dengan semangat ibadah yang lebih baik, dengan semangat bekerja yang lebih meningkat, dengan selalu berkata yang santun, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Nah, inilah kondisi yang diinginkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kelak tidak ada penyesalan karena ada kegiatan-kegiatan baik, ibadah-ibadah mahdhah yang ditinggalkan saat Ramadan. Sehingga kita semua akan meningkat seperti yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.